Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnita Alfira Fahmi, NPM 1901080014. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen sendiri itu merupakan proses penerjemahan dari kode-kode genetik. Jadi, informasi yang dibawa oleh bahan genetik itu tidak bermakna apapun apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Nah, selanjutnya yaitu ada replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini merupakan proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Nah, kemudian proses sintesis protein ini dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi itu dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Nah, kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein ini terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi yang kemudian dilanjutkan dengan translasi. Nah, pada transkripsi ini terjadi proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Jadi pertama, DNA yang berpilin akan terurai oleh enzim RNA polimerase untuk membentuk mRNA atau RNAD. Kemudian RNAD ini akan dilepas dari nukleus dan masuk ke ribosom. Dan kemudian mulai masuk ke ribosom ini masuk pada tahap translasi yang terjadi di ribosom ini. Pada tahap ini, sel itu harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon ini adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Jadi setelah mRNA ini dilepas dari nukleus dan masuk ke ribosom, itu di tengah-tengah subribosom atas dan bawah. Nah, jadi pada ribosom subatas itu ada 3 situs, yaitu situs E itu sebagai pintu utama, pintu keluar, kemudian ada situs P dan situs A sebagai pintu masuk. Setelah mRNA ini masuk ke tengah-tengah sitoplasma tadi, tRNA itu akan muncul dengan membawa satu asam amino, kemudian masuk ke situs A. Kemudian, tRNA yang mengandung banyak asam amino di situs P akan pindah ke situs A dan menarik asam amino yang baru masuk di situs A, maksudnya menarik asam amino yang di situs A tadi untuk dijadikan satu bersama di situs P, sehingga tRNA yang sudah tidak membawa asam amino akan dikeluarkan melalui situs E, yang nantinya akan datang kembali untuk membawa asam amino. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Nah, rRNA ini terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Kemudian proses translasi ini akan berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA itu melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Nah, protein yang telah disintesis itu mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Jadi, begitu seterusnya proses itu akan berulang. Jadi, dalam proses transkripsi ini dihasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu ada mRNA atau RNAD, kemudian tRNA, dan rRNA. Tetapi hanya molekul mRNA yang diterjemahkan atau ditranslasikan ke dalam protein. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.